Nah, kalau dengar dari penjelasan yang tadi yang sudah sangat komplit, kita pengen tahu nih, penyebab endometriosis itu apa? Terus benar nggak kalau ada endometriosis, maka seseorang ini akan sulit memiliki anak atau keturunan? Oke, jadi tadi sedikit sudah disinggung tentang penyebabnya gitu ya, penyebab endometriosis. Ada beberapa sebab gitu kan. Yang pertama mungkin genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya atau siapanya yang dia punya endometriosis, maka anaknya juga bisa menderita. Tapi bukan satu-satunya. Ada yang disebut dengan teori regurgitasi. Regurgitasi itu tadi sudah saya sebutkan bahwa pada saat menstruasi, darah haid itu akan keluar ke dalam rongga perut, kemudian menempel di hidung telur. Nah, kalau misalnya kondisinya sedang kurang baik, ya kondisi misalnya imunitasnya kurang baik, nah dia akan bisa berkembang menjadi endometriosis, bahkan menjadi kista endometriosis. Jadi teorinya macam-macam. Ya. Teori stem cell juga ada, ya, yang lain-lain. Nah, tadi disebutkan bahwa pasien endometriosis itu tidak bisa hamil. Nah, pada prinsipnya pasien endometriosis bisa hamil. Hanya memang endometriosis ini mengganggu kehamilan, mengganggu untuk bisa dia menjadi hamil. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kalau endometriosis itu makin berat, ya, maka dia akan bisa menimbulkan atau menjadi kista. Ada perlengketan dengan daerah sekitarnya, bahkan perlengketan dengan saluran telur. Nah, dia akan menghambat, gitu kan. Kemudian kualitas dari sel telurnya itu sendiri menjadi kurang baik, ya, karena ada endometriosis. Karena endometriosis kan di hidung telur, ya. Nah, kemudian embrionya yang dihasilkan juga kurang baik, nah sehingga sulit dia menjadi hamil. Nah, selain itu cadangan adanya endometriosis di hidung telur itu akan menyebabkan cadangan sel telurnya juga makin lama makin menurun. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa hamil, ya. Misalnya kalau misalnya endometriosisnya berat, ya, maka ada satu cara yang disebut dengan bayi tabung. Itu bisa, karena memang prosedur tata laksana endometriosis berat yang ingin anak ya bayi tabung, jadi tetap bisa hamil. Oke, nah kalau dengar dari penjelasan yang sangat-sangat komplit tadi itu, kalau misalnya kista endometriosis ini sudah misalnya bahkan dioperasi, apakah dia bisa kambuh lagi? Betul, bahwa walaupun kista endometriosis ini sudah diangkat, dioperasi, begitu ya, angka kekambuhannya ini tinggi. Nah, sehingga pada suatu saat dia akan muncul lagi, ya. Walaupun misalnya setelah operasi kemudian kita treatment lagi dengan obat-obatan, dengan hormonal supaya dia menekan tidak terjadi kambuhan, tapi tetap bahwa suatu saat dia akan kambuh lagi. Nah, jadi karena angka kambuhannya itu tinggi, maka diharapkan dalam satu kurun hidup seorang wanita hanya satu kali dilakukan operasi pengangkatan kista endometriosis, yaitu pada saat akan hamil, gitu kan. Nah, bagaimana kalau belum hamil, pada remaja-remaja, gitu kan, dia ada kista endometriosis, nyeri hebat, gitu kan, nyeri. Nah, pada hal yang demikian, pada remaja atau pasangan yang belum ingin anak, ya, sebaiknya dilakukan terapi hormonal dulu. Kita berikan hormon-hormon untuk menekan pertumbuhan endometriosisnya tersebut. Jadi tidak langsung diangkat. Begitu ingin anak, baru diangkat kista endometriosis tersebut, kemudian program hamil. Karena melihat angka kekambuhan tadi, kalau sering dioperasi, maka cadangan sel telur itu makin lama makin sedikit. Ya, nanti kan kalau makin sedikit, untuk hamil juga bisa lebih sulit, ya, bisa lebih sulit. Bahkan bisa habis nanti kalau berkali-kali
operasi begitu kan.